Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua, Rahayu. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu materi tambahan di keamanan sistem informasi, yaitu mengenai malware dan teknik pengamanan sistem informasi. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di awal, yaitu mengenai klasifikasi malware ya. Malware sendiri sebuah ancaman ya, mewakili dari berbagai penyusupan atau intrusif, permusuhan atau kode program yang mengganggu fungsi yang seharusnya. Ada banyak beberapa hal yang termasuk malware, di mana ada ransomware, ada dialer, ada rootkit, ada adware, ada spyware, kemudian ada Trojan horses, kemudian ada worms, ada virus ya. Itu beberapa hal yang menjadi bagian dari malicious software, malware, sorry. Kemudian kita akan bicara mengenai eh, attachment khususnya di malware ya. Sorry itu di atasnya agak typo sedikit. Biasanya di malware itu prosesnya seperti apa? Itu email attachment, kemudian file yang telah terinfeksi, lalu peer-to-peer file sharing, kemudian situs web, lalu internet atau local network connection. Biasanya mereka akses melalui pada celah-celah tersebut. Kemudian kita bicara mengenai authentication dan authorization. Authentication adalah suatu proses yang menentukan keabsahan seseorang untuk dapat atau boleh masuk ke dalam suatu sistem dan kemudian memperoleh haknya atau authorization untuk menggunakan fasilitas yang terdapat dalam sistem tersebut. Istilah autentikasi sering rancu dengan otorisasi. Biasanya kalau otorisasi adalah hak seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misal seseorang yang telah berhasil melakukan login ke dalam suatu sistem, kondisi ini tidak berarti bahwa yang bersangkutan memiliki skala hak untuk memanfaatkan semua fasilitas sistem tersebut. Jadi ada beberapa hal-hal yang dibatasi untuk aksesnya. Lalu mengenai autentikasi bagian pertama, mengenai faktor autentikasi ini ada tiga. Yang pertama adalah faktor kepemilikan, yaitu suatu yang dimiliki oleh pengguna, contohnya security token, ada mobile phone, kemudian bank online token. Kemudian yang kedua adalah faktor pengetahuan, yaitu sesuatu yang diketahui pengguna, misalnya password, PIN, kemudian pertanyaan rahasia. Lalu yang ketiga adalah faktor pewarisan, yaitu sesuatu yang dimiliki dan merupakan profil alami pengguna yang tidak mudah atau bisa berubah. Misal fingerprint, ada signature, ada face, ada retinal pattern. Lalu untuk mengenai metode autentikasi, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mode autentikasi faktor tunggal atau single factor authentication. Pengguna diminta memberikan salah satu dari tiga faktor autentikasi, misal password. Lalu untuk yang kedua adalah metode autentikasi faktor ganda atau two-factor authentication. Biasanya pengguna diminta memberikan salah satu dari tiga faktor autentikasi, misal PIN atau token. Lalu untuk authentication bagian kedua, ini kita membahas mengenai kerentanan yang lazim atau common vulnerability. Yang pertama adalah pengiriman kredensial melalui kanal yang tidak terenkripsi, yaitu credential over unencrypted channel. Ini biasanya terjadi di case perbankan ya. Kemudian kebijakan penggunaan kata sandi yang tidak memenuhi syarat atau inadequate password policy. Kemudian ada dictionary attack, kemudian ada brute force attack. Yang ketiga adalah user enumeration, yang keempat adalah akun pengguna default yang mudah ditebak, sorry, untuk mengeksploitasi fungsi atau the remember of me melalui metode browser chase, cookies, kemudian web storage. Lalu usaha-usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah menyimpan hashes, kemudian blocking request, kemudian mengawasi kebijakan untuk penolakan penggunaan kata sandi yang tidak memadai untuk strong password policy. Kemudian yang keempat adalah merancang pesan error yang tidak menginformasikan kepada peretas tentang kredensial apa yang salah. Lalu yang terakhir adalah menonaktifkan fungsi autocomplete. Lalu untuk bagian ketiga, ini adalah beberapa hal yang lazim juga dialami adalah fitur reset kata sandi yang mudah mendapat jawaban, kesempatan yang menjawab yang tidak terbatas, reset link kata sandi, kemudian link mudah ditebak, token mudah diprediksi, link dapat digunakan kembali dan tidak ada waktu expire. Lalu yang kedua adalah logout weakness, biasanya mengacu pada proses validasi di akhir sesi web.
atau saat penggunaan keluar dari sistem dengan cara incorrect session destruction, bypassing authentication, atau gagal membatasi akses URL. Apa upaya kita biasanya yang akan kita lakukan, yaitu kita dapat menggunakan kurang lebih ada 8 fase. Yang pertama adalah mekanisme pertanyaan rahasia. Lalu yang kedua adalah link harus berisi token. Yang ketiga adalah token yang berada di dalam link harus patuh pada aturan berikut. Biasanya minimum panjang N-nya, karakternya adalah N lebih daripada 6. Kemudian lebar karakter setnya adalah A, kemudian Z, ada A kecil, kemudian ada Z kecil, ada 0 hingga 9. Lalu ada benar-benar memiliki nilai acak atau random dan tidak dapat diprediksi. Yang berikutnya adalah memiliki masa kadaluarsa pendek, misal 30 atau 60 menit pada setiap sesinya. Lalu pada setiap halaman yang terproteksi ada block of code yang melihat session penggunanya. Untuk authentication bagian keempat yang biasanya terjadi adalah modifikasi parameter pada link. Lalu ada incorrect prediction, kemudian ada intercept proxy HTTP response, kemudian ada pendugaan atau session need yang dapat diprediksi. Usaha apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu mengenkripsi dengan baik parameter di link, kemudian setelah melakukan fungsi redirect, untuk melindungi konten juga dapat menambahkan komen untuk menghentikan eksekusi script. Yang ketiga adalah merancang session identifier yang kuat, seperti benar-benar random dan tidak dapat diprediksi. Hanya valid untuk satu session dan time limited. Kemudian kita bicara mengenai SQL injection. SQL injection adalah teknik atau cara yang digunakan untuk menyerang suatu sistem database. Cara ini umumnya digunakan untuk menyerang aplikasi web yang proses autentikasinya tergantung pada database apabila input dari pengguna tidak menjalani proses sanitasi dengan tepat atau benar. Kerentanan yang terjadi biasanya adalah pertama formulir autentikasi yang rentan, kemudian eksploitasi melalui SQL injection. Lalu yang berikutnya adalah SSL atau Secure Socket Layer. SSL adalah kepanjangan dari Secure Socket Layer yang merupakan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi selama di internet dengan cara yang aman. SSL menggunakan Public Key Infrastructure atau PKI dan Symmetric Encryption yang membuat kanal komunikasi yang aman di antara kedua entitas. SSL juga memastikan tidak ada pihak ketiga yang dapat merusak atau mengubah isi materi komunikasi tanpa kedua entitas menyadarinya. Lalu yang berikutnya adalah Secure Shell SSH dan SSH Tunnel. Secure Shell SSH ini adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data dengan menggunakan saluran aman antar perangkat dalam suatu jaringan. Teknologi ini lazim digunakan sebagai sarana sistem komunikasi pada sistem operasi berbasis Unix atau Linux. Lalu ada SSH Tunnel adalah suatu metode pengiriman data arbitrary yang melalui koneksi SSH yang terenkripsi. Telnet juga merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk pertukaran data secara dua arah antara dua remote host dalam jaringan atau melalui internet. Lalu penggunaan patch. Patch merupakan bagian dari software yang dirancang untuk melengkapi program komputer atau data pendukung untuk memperbaiki ataupun memperbaharuinya, termasuk memperbaharui SSH Tunnel adalah suatu metode pengiriman data arbitrary melalui koneksi SSH yang terenkripsi. Biasanya yang menggunakan patch ini ada beberapa hal yang jadi kendala, yaitu kelemahan keamanan, kemudian ada bug, ada penambahan feature, kemudian memperbaiki performance. Lalu kita bicara mengenai proteksi firewall. Firewall merupakan sebuah sistem keamanan yang melindungi komputer dan jaringan internal dari hal-hal yang mengancam di internet. Jadi aktivitas yang kita lakukan melalui jaringan internet sebenarnya sudah dibatasi oleh firewall. Administrator IT dapat mengatur data, informasi atau hal-hal lainnya yang diizinkan dan tidak untuk dilewatkan dalam suatu jaringan internal melalui sistem firewall ini. Salah satu contoh firewall dalam bentuk software adalah Web Application Firewall atau WAF. Yang berikutnya adalah Intrusion Detection System (IDS) versus Intrusion Prevention System. IDS sendiri merupakan sarana yang melakukan pemantauan pasif guna mendeteksi ancaman keamanan cyber pada suatu organisasi.
Jika terdeteksi hadirnya potensi gangguan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada petugas keamanan untuk melakukan penyelidikan dan kajian atas insiden tersebut, dan kemudian mengambil tindakan perbaikan. Lalu, IPS sendiri merupakan suatu sistem perlindungan aktif, seperti halnya IDS yang mencoba mengidentifikasi potensi ancaman berdasarkan fitur pemantauan dari host atau jaringan yang dilindungi. IPS dapat menggunakan metode deteksi signature, anomali, ataupun hybrid. Terima kasih banyak untuk sesi kali ini. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.